Sehat tarik kita cai teh, tengah waro dah. Tarik cai teh tengah waro. Video amatir warga merekam detik-detik saat sebuah mobil jenis Jeep yang nekat menerabas banjir bandang di Kampung Ciceri, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Keluar! Keluar! Tengah waronya mobilnya. Mobil ini kemudian tersangkut di sebuah tiang listrik. Keluar! Saya tarik Caina, tarik! Namun tidak lama kemudian, mobil ini terbawa derasnya aluran luapan sungai Cikaso hingga akhirnya terguling. Terjadi kecelakaan tuh, tengah waronya. Ayo buru, oi! Ada tulungan kumaha. Terjadi. Warga yang berada di lokasi hanya bisa berteriak untuk memperingatkan ke pengemudi agar tidak nekat melintas saat banjir bandang menerjang. Astagfirullahaladzim. Iya mah. Tengah waro da jelema teh. Belum ada keterangan lebih lanjut apakah pengemudi selamat dalam musibah tersebut. Astagfirullahaladzim. Kumaha nulungan anak atuh dah. Tolong. Kobaran api melalap bangunan penginapan wisata di Pulau Menjangan besar Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Kencangnya angin dan banyaknya material kayu membuat api cepat membesar dan meludeskan penginapan milik Minarno alias Cuming. Tidak ada korban dalam musibah ini karena penginapan dalam kondisi kosong. Pemilik penginapan berada di Semarang, sedangkan pekerja yang dipercaya sebagai penjaga tidak ada di lokasi karena tidak ada wisatawan yang menginap. Warga di Pulau Karimun Jawa yang melihat kobaran api membakar seluruh bangunan pun awalnya tak bisa berbuat banyak. Karena saat kejadian, gelombang laut lagi tinggi dan minim alat pemadam. Setelah 2 jam berselang, aparat setempat dibantu warga berhasil menjinakkan api. Inilah suasana kepanikan pengunjung saat terjadi kebakaran di sebuah mal di Ring Road Utara Depok, Sleman, Yogyakarta. Para pengunjung pun berhamburan keluar dari pusat perbelanjaan. Kebakaran terjadi di salah satu ruang mal di lantai 2 yang dijadikan gudang penyimpanan karpet. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan sekitar pukul 15:24 pun segera meluncur ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Gimana kabarnya pagi hari ini, Aulia? Long time no see, how are you today? I'm good, Togi. Apa kabar juga hari ini? I'm good, I'm really good. Sebenarnya walaupun good, sebenarnya hari ini sih aku lagi agak enggak enak badan. Ada kenapa? Nggak enak Ya, badannya kenapa? seperti kita tahu ya, sekarang kan cuaca juga lagi nggak nentu ya. Jakarta kita tahu sekarang juga lagi hujan. Musim hujan, lagi peralihan lah ya. Jadi kita harus jaga kesehatan banget, pemirsa juga di rumah mungkin harus jaga kesehatan, Togi juga. Karena akhir-akhir ini suara jadi serak. Waduh, tapi serak-seraknya gimana gitu ya, serak-serak basah gitu, jadi gimana gitu ya. Untung masih bisa siaran ini bersama Togi di sini. Betul. Ada tips nggak sih untuk pemirsa untuk ini ya, menangkal supaya tidak sakit atau enggak mungkin untuk selalu menjaga voice ini tetap bagus ya, siaran? Ada nggak sih tipsnya? Minum air hangat, makan air hangat kali ya. Terus juga vitamin jangan lupa makannya juga yang sehat. Olahraga juga walaupun hujan mungkin bisa pilih olahraga indoor kayak olahraga yoga mungkin. Yoga untuk pedal sekarang kan lagi ngetren tuh pedal. Iya, mungkin bisa dicoba. Apalagi di musim-musim hujan kayak gini bukan cuma kesehatan yang harus kita jaga, tapi juga tentunya lingkungan karena banyak juga bencana-bencana seperti banjir kan berita-beritanya akhir-akhir ini.
Baik, kita nanti memiliki informasi menarik lainnya, Betul. pemirsa. Dan senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, Dalam betul sekali. edisi hari ini ada apa aja nih kira-kira? Jadi kita nanti akan membahas salah satunya yang itu tadi Togi, banjir yang bandang di Sukabumi, Jawa Barat. 22 kecamatan di Kabupaten Sukabumi ini terendam banjir. Nanti kita akan pantau apakah banjir sudah mulai surut dan bagaimana dampak akibat banjir bandang ini. Bersama saya Aulia Wardani Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Dan bisa kita awal informasi hari ini di mana seorang pencuri sepeda motor kepergok warga saat menjalani aksinya di Pademangan, Jakarta Utara. Ya, menghindari kejaran warga, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah kontrakannya. Pelaku pencurian sepeda motor ini dibawa polisi ke Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku nyaris dipukuli warga saat keluar dari rumah yang dijadikan tempat persembunyian. Sebelumnya ratusan warga mendatangi sebuah rumah kontrakan di RT 11 RW 02 Jalan Hidup Baru rel kereta api Pademangan, Jakarta Utara. Warga melihat pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah berlantai 2 itu setelah kepergok mencuri sepeda motor. Saya nggak tahu, masih di wilayah lingkungan RW sini. Masih di wilayah sini. Terus dia lari ke Kontrakan dia, ini kontrak. Oh, ini rumahnya dia, Bang. Kontrakannya. Dia sendiri, Bang, kontrak. Sama keluarganya. Jadi dia maling motor, habis itu kabur ke rumahnya. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pademangan. Polisi juga menyita sepeda motor yang diduga hasil curian. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang pedagang sayur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kawanan begal bermotor. Ya, motor berikut barang belanjaan korban dibawa kabur oleh pelaku. Kamera CCTV merekam seorang pedagang sayur di begal saat sedang melintas di Jalan Raya Mangunjaya, Desa Tambun Selatan, Bekasi. Korban yang mengendarai motor usai pulang belanja dari pasar, tiba-tiba dihentikan kawanan begal bermotor berjumlah 3 orang dan mengancam dengan senjata tajam. Korban sempat berteriak minta tolong, namun karena keadaan jalan yang sepi, tak ada yang menolong korban. Pelaku pun dengan leluasa membawa kabur motor korban beserta barang belanjaannya. Ya biasa, mau hidur gitu, terus ada 3 orang di satu motor, ngejar. Dari sono, dia teriak tolong gitu. Nyampe sini, jajan sini dipepet. Salah satu turun, mukulin bapak-bapak itu otomatis turun dari Berhenti, motor, ya? terus iya, tolong. Itu berapa orang pelakunya, Bu? Kalau dilihat dari CCTV? 3 orang. 3 orang. Korban nih. Begal nih. Warga di kawasan ini sudah sering terjadi aksi pembegalan. Warga berharap polisi sering menggelar patroli rutin di kawasan ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan curanmor gasak motor korbannya dalam kondisi ban kempes yang sedang terparkir. Ya, peristiwa ini terjadi di sebuah kafe di Jalan Menpor, Cimanggis, Kota Depok, dan aksi pelaku terekam CCTV. Inilah detik-detik aksi pelaku saat melancarkan aksinya mencuri motor korban yang sedang terparkir dalam kondisi ban kempes. Pelaku yang berjumlah 2 orang dengan mudah menggasak motor korban dikarenakan kondisi motor saat itu sedang tidak dikunci stang. Motor yang sedang mengalami kempes ban tersebut dibawa kabur pelaku dengan cara didorong. Pelaku memang sebelumnya sudah mengincar motor salah satu pegawainya. Pelaku sempat terlihat beberapa kali lewat di depan area kafe tersebut yang diduga untuk memantau situasi sekitar sebelum beraksi. Jam 2.14 ya, pas kita lagi closing sih kejadiannya. Customer baru pada balik, kita lagi closing.
kebetulan banget tuh. Karyawan juga padahal lagi di parkiran sini. Kurang lebih sih begitu. Kalau dilihat di CCTV jumlah pelaku berapa orang? Kurang lebih pelakunya cuma 2 orang dia. Pihak kepolisian pun sudah mendatangi lokasi kejadian tersebut. Beberapa orang saksi telah dimintai keterangan dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa kamera CCTV guna kepentingan penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya mungkin pelajaran dari curanmor ini mungkin kita harus berhati-hati juga meninggalkan motor kita ya. Kalau yang terparkir, stangnya harus di-lock, dikunci. Dan mungkin harus dimasukin ke gembok yang gede. Jadi memang susah dicuri ya. Betul ya. Tapi tadi luar biasa sekali itu pencurinya benar-benar berusaha ya sampai harus mendorong motor karena kayak banyak gitu. kempes. Karena banyak kempes benar ya. Semoga itu yang kehilangan motornya cepat ketemu ya. Dan semoga ini pencurian seperti ini tidak terulang lagi, tidak semakin marak ya. Karena ini mengkhawatirkan sebenarnya dan meresahkan masyarakat juga, dan kita berharap pun juga ini ya mungkin dari security atau enggak mungkin keamanan sekitar itu mungkin bisa bisa bekerja sama dengan lebih berperan lagi ya. Lagi. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana 2 orang napi di dalam lapas kelas 2B Sumedang, Jawa Barat kabur. Ya, 2 orang napi merupakan tahanan kasus pencurian dan melarikan diri melalui sambungan sarung dinding beton belakang. Rekaman video amatir detik-detik petugas dibantu anak sekolah dan warga sekitar berhasil mengamankan dua napi di dalam lapas kelas 2B Sumedang, Jawa Barat. Di Jalan Prabu Gusan Ulun, Sumedang, kedua napi tersebut merupakan tahanan kasus pencurian yang melarikan diri melalui sambungan sarung dinding beton belakang lapas. Beruntung, banyak anak sekolah dan warga yang sedang berada di warung tak jauh dari lapas langsung membantu menangkap. Enggak, soalnya yang satu lagi mah kawan kabur lurus langsung belok ke kiri ke jalan raya. Kalau alatnya pakai apa dia? Pakai sarung di tali-tali tumbuh-tumbuh. Disambung. Kalau di sini lagi posisi lagi ramai atau gimana? Ya posisi lagi ramai, lagi nongkrong anak-anak. Pulang sekolah. Ikut nangkap juga tadi. Langsung nangkap di sini, langsung ikut gitu kan. Iya, kalau anak-anak mah ngelihatnya yang pertama ada satu, katanya terus yang satunya itu gitu. Kalau aku sih posisinya nggak ngeliat. Yang ketangkap yang kedua berarti ya? Iya, yang ketangkap yang kedua. Ditangkap duluan itu di asrama PN di sebelah kita, karena pos 2 itu di belakang di sampingnya memang asrama PN, dan yang satunya tertangkap di Gedung Golkar. Ya sekitar 5 kilo dari sini ya. Dia berjalan kaki, tidak naik angkot. Pada saat kejadian, jadi mereka sudah menggambar dari 1 minggu sebelum mereka melakukan pelarian, dan ini gambarnya mereka sudah melakukan gambar perencanaan untuk ini yang dihitamkan ini pos 2. Jadi mereka sudah melihat itu, sudah menggambar itu dari mereka melihat situasi di masjid, dari masjid. Pada saat kejadian, warga tak merasa curiga dengan gerak-gerik napi yang hendak kabur. Namun ada warga lain berteriak, sontak anak-anak sekolah sedang di warung langsung membantu petugas untuk melakukan penangkapan napi. Kini kedua narapidana sudah berhasil ditangkap, yakni saudara ER dan E. Atas terjadinya upaya melarikan narapidana, lapas kelas 2B akan melakukan evaluasi dalam penjagaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan. Ya, kita beri apresiasi kepada pihak keamanan dan juga warga sudah menangkap pencobaan pelaku kabur ya. Betul. Dari lapasnya ya. Tapi kalau saya lihat ini kayak di ini ya, adegan-adegan di film-film ya. Betul. Tadi saya sempat bingung apa maksudnya sambungan sarung. Ternyata benar-benar sarung disambungin tuh, entah itu mungkin spraynya, bajunya, kolornya, apapun itu ya, mencoba untuk kabur ya. Tapi sebenarnya Togi ya, ini ketangkep lagi nih mereka. Apes jadinya. Dan hukumannya pasti akan ada sanksi karena udah mencoba kabur. Ya, akan lebih berat lagi. Alangkah baiknya mungkin menjalankan ini aja ya. Hukuman sesuai dengan memang apa yang dia perbuat gitu ya, Togi ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya, di mana seorang warga di Kota Bekasi, Jawa Barat ini disiram air keras oleh orang tak dikenal beratribut ojek online. Ya, aksi penyiraman air keras yang dilakukan pelaku terekam kamera CCTV.
Seorang pria menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang mengenakan atribut ojek online di perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kejadian berawal saat korban berinisial VU hendak berangkat bekerja dengan sepeda motor miliknya. Namun tak jauh dari rumah, korban disiram air keras oleh pelaku. Korban sempat mengejar pelaku, namun gagal. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar di bagian wajah, leher, dan paha. Saat ini, korban masih dirawat di rumah sakit. Menurut adik korban, penyiraman air keras merupakan teror ke-6 sejak akhir Juli lalu. Sebelumnya, aksi teror menimpa mobil korban, mulai dari ban dipecahkan hingga pelemparan bom molotov. Terus di sekitar sini juga paling kanan, yang paling kanan itu agak rusak ya. Terus di sebelah sini model di paha suka kena sedikit alat vitalnya gitu. Untuk bagian matanya sebelah kanan ini kita masih nunggu hasil dari lab rumah sakit. Kalau misalnya emang butuh operasi, dia akan dilakuin operasi gitu. Mbak, disiram air keras. Dugaannya ya disiram air keras. Keluarga korban telah melaporkan penyiraman air keras tersebut ke polisi. Keluarga berharap pelaku segera tertangkap karena aksi teror tersebut mengancam keselamatan keluarga korban. Kasus dugaan teror penyiraman air keras ini masih dalam penyelidikan kepolisian Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, di mana seorang pemuda di Ponorogo tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Ya, motif pelaku pembunuhan karena pelaku meminta rokok dan tidak diberi. Rido, terduga pelaku pembunuhan terhadap Bonami, ayah sendiri, dengan tenang digelandang ke mobil petugas. Pelaku langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan kejiwaan. Aksi pembunuhan terjadi di lingkungan Prayungan Desa Paju, Ponorogo, Jawa Timur. Korban ditemukan tewas oleh tetangganya. Hasil penyelidikan sementara, pelaku nekat membunuh ayah kandungnya karena hal sepele. Pelaku minta makan sudah diberi, usai makan minta rokok, namun tidak diberi. Pelaku pun marah, mengamuk dan memukul korban saat korban tidak sadar diinjak hingga tewas. Pelaku melakukan pemukulan di tengkuk korban. Dilakukan pemukulan sekali, kemudian terjatuh. Setelah jatuh, pelaku menginjak-injak tubuh korban, sehingga ada tulang rusuk ada 5 tulang rusuk yang patah, kemudian tulang belakang juga. Kita lihat hasil visum nanti kalau tulang belakang, termasuk kepala ini kondisinya bagaimana. Setelah yang bersangkutan ini tidak sadarkan diri, oleh pelaku dilempar dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku 5 tahun terakhir mengidap kelainan jiwa, menjalani rawat jalan dengan pengawasan tim kesehatan Puskesmas Ponorogo Selatan. Kini kasus ini ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Bisa kasus kekerasan fisik di tempat penitipan anak atau daycare kembali jadi di Kota Depok, Jawa Barat. Ya, korban yang baru berusia 1 tahun 3 bulan mengalami luka bakar setelah Ya, lagi-lagi sangat disayangkan ya. Nah, akhirnya pun juga orang tua punya ketakutan ketika menitipkan anaknya di sebuah daycare. Padahal harusnya daycare itu menjadi tempat yang aman ya untuk orang tua mempercayakan anak mereka kalau misalnya lagi ada kegiatan. Tapi ya mungkin ini juga jadi evaluasi karena kasus-kasus kayak gini bukan pertama kali ya Togi. Ini bukan pertama kali, sudah beberapa kali di tahun ini ada masalah di daycare kekerasan terhadap anak. Dan semoga ini jadi evaluasi ke depannya untuk karyawan-karyawan daycare ini mungkin seleksinya lebih ketat lagi. Harus karena menjaga anak kecil itu bukan hal yang mudah. Ya, apalagi dengan kasusnya itu menyiramkan air panas ke tubuh bayi yang masih 1,5 tahun ya.
Baik, bisa proses evakuasi warga yang terjebak banjir bandang Sukabumi berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim. Jangan kemana-mana pemirsa, News Today akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di News Today pemirsa. Curah hujan tinggi dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi membuat jembatan ambruk dan akses jalan terputus. Hingga kini 7 titik di wilayah Pelabuhan Ratu masih terputus. Info terkini guys, jembatan Cisantri ambruk. Jembatannya ambruk guys, tidak bisa lewat. Jembatan Cisantri yang terletak di jalur Ciletuh Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat putus. Putusnya jembatan diakibatkan banjir bandang luapan Sungai Cikaso. Kemanapun, info terkini hati-hati yang berkendara lewat Pelabuhan Ratu, Jalan Geopark Ciletuh. Bawa pelan-pelan, banyak longsor, Akibat putusnya jembatan, akses jalan menuju ke arah Pelabuhan Ratu dan Geopark Ciletuh terputus. Sebelumnya detik-detik hanyutnya sebuah jembatan akibat banjir bandang juga terekam kamera warga. Derasnya arus sungai membuat pondasi jembatan rubuh. Tak hanya derasnya arus sungai, kondisi banjir juga diperparah oleh curah hujan yang tinggi dan angin kencang. Akibat banjir bandang luapan Sungai Cikaso, terdapat 7 titik di Kabupaten Sukabumi yang terputus. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso juga menerjang Kampung Cirih, Kecamatan Sagara Antan, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, sebuah mobil yang nekat menerabas terseret arus banjir bandang. Tarik, tarik. Hati-hati. Hei. Tarik kita cait, hei. Tengah waro dah. Tarik cait tengah waro. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah mobil jenis Jeep yang nekat menerabas banjir bandang di Kampung Ciceri, Kecamatan Sagaraten, Sukabumi, Jawa Barat. Mobil ini kemudian tersangkut di sebuah tiang listrik. Keluar. Saya tarik Caina, tarik. Namun tidak lama kemudian mobil ini terbawa derasnya air luapan Sungai Cikaso hingga akhirnya terguling. Terjadi kecelakaan tuh. Tengah waronya. Ayo buru, oi. Adalah nulungan kumaha. Terjadi. Warga yang berada di lokasi sebelumnya hanya bisa berteriak untuk memperingatkan pengemudi agar tidak nekat melintas saat banjir bandang menerjang. Astagfirullahaladzim. Iya mah. Tengah waro da jelema teh. Belum ada keterangan lebih lanjut apakah pengemudi selamat dalam musibah tersebut. Astagfirullahaladzim. Kumaha nulungan anak atuh da. Pemirsa, banjir besar mengepung sejumlah wilayah di Kabupaten Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proses evakuasi warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim. Hujan deras di wilayah Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan permukiman warga di Kampung Rancabungur terendam banjir. Banjir akibat luapan sungai Cipalabuhan di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Petugas kepolisian dibantu relawan mengevakuasi warga dalam kondisi sakit yang terjebak banjir di rumahnya. Proses evakuasi warga berlangsung dramatis.
Warga ditandu petugas dan relawan ke tempat aman di tengah hujan deras dan kencangnya arus banjir dari luapan sungai. Hingga saat ini petugas gabungan masih bersiaga untuk memastikan keamanan warga serta memantau potensi banjir susulan. Belum diketahui berapa jumlah korban maupun kerusakan fasilitas dan rumah warga akibat banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi masih terus mendata jumlah warga terdampak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, Kabupaten Cianjur, wilayah selatan Jawa Barat dilanda longsor, jalan ambles dan juga banjir. Sementara itu di Kabupaten Lebak, Banten, tebing setinggi 30 meter longsor dan menimpa sebuah rumah warga hingga menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Tanah longsor menutup sejumlah badan jalan di Cianjur Selatan, Jawa Barat, bahkan sejumlah ruas jalan provinsi, kabupaten, dan desa juga amblas. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 4 pun sempat terjebak dan terperosok. Ada juga mobil yang terseret material longsor. Curah hujan tinggi juga membuat sungai Cisokan meluap dan merendam 150 rumah yang tersebar di sejumlah desa. Diketahui kejadian yang terjadi dalam waktu bersamaan ini tersebar di 14 kecamatan dan 25 desa di Kabupaten Cianjur, wilayah selatan. Di Cianjur Selatan ada beberapa rumah yang rusak, infrastruktur jalan amblas, juga longsoran material tanah menimbun jalan. Nah itu Pak, untuk longsor sendiri itu terjadi di berapa titik Pak? Longsor dan amblas jalan itu terjadi di 25 desa yang meliputi 14 kecamatan. Kini petugas BPBD tengah melakukan pendataan dan menyiagakan sejumlah anggota. Sementara itu petugas gabungan berupaya mengevakuasi material longsor. Sementara itu di Desa Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, tembok rumah milik salah seorang warga rubuh. Hal ini terjadi akibat tembok tersebut tertimpa material tanah dan bongkahan bebatuan dari tebing yang longsor setelah dilanda hujan deras beberapa hari. Ambruknya tembok rumah menimpa dua anak yang tengah berada di dalam ruangan. Seorang anak meninggal, sementara satu anak lainnya terluka hingga harus dirawat di rumah sakit. Tahu dah, longsor kayak gini anak ada di dalam. Jadi cara bingung mau mendapetin anak di dalam tanah di timpa tembok itu kan ya. Jadi bingung gitu. Kejadiannya jam berapa Pak? Jam 9 lah. 9 malam? Ya jam 9 malam. BPBD Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 14 kecamatan dan 339 rumah terdampak banjir. Sementara itu, sejumlah desa juga mengalami longsor akibat curah hujan tinggi. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan soal potensi cuaca ekstrim di Jawa Barat selama sepekan ke depan. Masyarakat pun diimbau untuk waspada. Di daerah Sukabumi dalam sepekan ke depan masih dapat berpotensi terjadi disebabkan curah hujan yang diprediksi masih dapat terjadi dengan intensitas ringan hingga lebat. Kami menghimbau kepada masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis dan dampak cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal, serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan. Pemirsa, angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung Rabu pagi. Ya, selain mengakibatkan kerusakan atap rumah warga, angin kencang juga mengakibatkan pohon tumbang menimpa rumah warga. Peristiwa angin kencang terjadi di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung di Kecamatan Kemiling dan Teluk Betung Barat. Sejumlah rumah dan ruko rusak pada bagian atap karena diterpa angin kencang.
Angin kencang juga mengakibatkan sedikitnya 7 pohon tumbang. Beberapa di antaranya juga menimpa rumah warga dan menutupi akses jalan. Sengnya bisa ngangkat. Ngangkat semua ya? Iya. Sampai pondasinya rusak gitu? Sampai pelapornya? Iya, Bang. Selain itu ada nggak di perumahan kita yang rusak, Bang? Ini, Bang. Belakangnya, Bang. Ini ya, plaknya, seng-seng seperti itu? Seng-sengnya ngangkat. Oh, angin kencang ini sejak kapan, Bang? Udah 2 hari kalau nggak salah. 2 hari ya? Perhatikan pohon, karena angin kencang dan hujan akibatnya banyak pohon tumbang. Karena mulai dari tadi malam banyak sekali pohon tumbang. Sampai subuh pun masih ada kejadian pohon tumbang sampai dengan pagi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa angin kencang ini. Namun pihak BPBD Bandar Lampung mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang yang diprediksi akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viral, Istana tegur langsung Miftah Maulana soal olok-olok ke pedagang es teh. Informasinya saat lagi di iNews Today. Kembali bersama kami di iNews Today, pemirsa, usai viral, Miftah Maulana ini mengunjungi rumah penjual es teh manis untuk meminta maaf. Ya, sementara Sun Haji yang dihina Miftah justru mendapat banyak dukungan dari warganet. Usai viral, Gus Miftah mengunjungi rumah Sun Haji untuk meminta maaf. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut, Gus Miftah berusaha menyelesaikan kesalahpahaman yang muncul akibat pernyataannya yang sempat menyinggung Sun Haji. Sun Haji mengaku sudah memaafkan dan tidak akan memperpanjang maupun mempermasalahkan kejadian tersebut. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya, tapi saya jawab dengan apa adanya. Itu masalah saya sama Gus Miftah sudah selesai, jadi sudah tidak ada masalah apa-apa. Makasih ya Bu ya. Amin, amin. Amin, amin. Sementara usai viral di media sosial, Sun Haji banyak dikunjungi oleh masyarakat serta menerima berbagai bentuk bantuan yang berempati terhadapnya. Sun Haji mengaku mendapat bantuan uang, pembuatan rekening bank, hingga tawaran untuk berangkat umroh, serta donasi untuk membuatkan Sun Haji sebuah rumah. Meski demikian, Sun Haji berencana untuk melanjutkan berjualan es keliling. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Sun Haji mengaku telah memaafkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah. Ya, dirinya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak memperpanjang masalah tersebut karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kami sudah saling memaafkan dan perkara ini sudah selesai secara kekeluargaan. Secara pribadi pagi sudah pukul 7 kami sudah tatap muka dan saling memaafkan, dan kami sudah memaafkan dan Gus Miftah juga telah berjanji tegolino ampun saling memaafkan. Itu aja, saya tidak akan melibatkan bermasalah. Saya minta kepada seluruh masyarakat yang berpandangan masalah ini karena masalah ini sudah selesai secara kekeluargaan. Pribadi saya dan Gus Miftah tidak tatap muka secara waktu itu aja, saya tidak akan memperpanjang masalah ini karena saya belum selesai soal. Ya, sementara itu Partai Gerindra melalui akun Instagramnya meminta Gus Miftah untuk meminta maaf setelah mengolok-olok kepada pedagang es teh dalam sebuah acara di Magelang. Ya, menurut Gerindra, pernyataan Gus Miftah itu tidak sesuai dengan ajaran dan keinginan Presiden Prabowo. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima.
sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka... Ya, sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Sastyo Jiwandono ini ikut menganggapi aksi Miftah Maulana yang menghina penjual es teh manis. Ya, Budi menyebut akan menampung aspirasi masyarakat termasuk permintaan agar jabatan Miftah dicopot. Kan kalau ada mungkin statement-statement yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin. Ya, tapi apapun itu kita serahkan ya ke keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat. Saya kira gitu. Ya, pihak istana mengaku telah menegur Miftah Maulana terkait aksinya yang menghina penjual es teh manis. Ya, Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nazmi menyebut Presiden Prabowo sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun. Perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya. Terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Sementara itu, Misa Menteri Agama Nazaruddin Umar menghimbau kepada para penyuluh agama untuk bisa berdakwah dengan arif dan bijaksana serta menjaga kerukunan umat. Selain itu, Kementerian Agama juga menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Ribuan kader penyuluh lintas agama dan aktivis Ormas Kepemudaan mengikuti Kemah Akbar yang diselenggarakan Kementerian Agama di Bogor, Jawa Barat. Saat memberikan pembekalan, Menteri Agama Nazaruddin Umar mengingatkan para penyuluh agama untuk bisa berdakwah dengan arif dan bijaksana. Kader penyuluh agama juga diimbau untuk selalu menjaga kerukunan umat, kesatuan dan persatuan bangsa. Ini adalah wadah melting pot yang sangat bagus ya. Satu sama lain sepertinya tidak ada jarak, dan inilah yang kita harapkan kader bangsa yang akan memelihara bangsa Indonesia ke depan. Sementara di Jakarta, Kementerian Agama memaparkan hasil pencapaian program reformasi mutu pendidikan madrasah terhitung sejak 5 tahun terakhir. Program Madrasah Education Quality Reform dinilai berhasil membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Kita ingin mendesain madrasah kita lebih maju, lebih bermutu, dan lebih mendunia melalui 4 komponen yang menjadi dasar proyek ini. Kementerian Agama juga menekankan pentingnya pendidikan inklusif, khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas, serta berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru melalui pelatihan berkelanjutan. Dari Bogor, Jawa Barat, dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto belak-belakan tegur Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy di acara Milad Muhammadiyah. Jangan kemana-mana karena Ayu Today akan segera kembali. Periode ini nggak disebut nih tahunnya itu. Pak Teddy ini menghadap saya habis ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ya, Anda kembali di Ayu Today pemirsa. Pameran industri manufaktur terbesar di Asia Tenggara kembali digelar di Jakarta. Ya, pameran ini melibatkan lebih dari 1.300 peserta dari 32 negara. PT Pamerindo Indonesia kembali menggelar Manufacturing Indonesia 2024, pameran industri terbesar di Asia Tenggara. Acara ini diselenggarakan di Jexpo Kemayoran, Jakarta 4 hingga 7 Desember 2024. Pameran kali ini mengusung tema 35 Years of Innovation, Driving the Future of Manufacturing, dan melibatkan lebih dari 1.300 peserta pameran dari 32 negara atau wilayah. Sebagai platform strategis, pameran ini menghubungkan pelaku industri dengan teknologi terkini dan solusi ramah lingkungan, sejalan dengan tren global menuju sustainable manufacturing. Iya, jadi pameran Manufacturing Indonesia 2024 ini sudah diselenggarakan selama 35 tahun terakhir, dan setiap tahun ini kami selalu konsisten ya menghadirkan teknologi-teknologi dan mesin dari mancanegara, dan kami hadirkan tujuannya sebenarnya untuk membangun industri dalam negeri. Jadi dengan kali ini juga kami bekerja sama dengan Imagine untuk menghadirkan TKDN Hub yang menjadi satu marketplace ya untuk bisa men-sourcing produk lokal dan bisa membangun produk lokal dari nol. Sejak pertama kali diselenggarakan, Manufacturing Indonesia telah menjadi ajang strategis bagi inovator, pelaku industri, dan pembuat kebijakan untuk mempercepat perkembangan sektor manufaktur. Pameran ini juga diharapkan menginspirasi pelaku usaha dari skala besar hingga UMKM untuk lebih tangguh menghadapi peluang dan tantangan masa depan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Hoirudin, Nadifa iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegur Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ya, teguran tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato di Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto menegur Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya karena tidak menulis secara lengkap periode Ketua PP Muhammadiyah Muhajir Effendi. Atas ketidaklengkapan ini, Presiden Prabowo meminta Mayor Teddy untuk menghadap dirinya usai acara tersebut. Setelah ditegur Presiden, Mayor Teddy pun terlihat menunduk. Profesor Dr. Muhajir Effendi, Ketua PP Muhammadiyah periode ini nggak disebut nih tahunnya itu. Pak Teddy ini menghadap saya habis ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 Bapak Din Samsudin yang saya hormati. Kok agak ngumpet di belakang itu. Pak Din itu kawan saya. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas pejabat kementerian lembaga dikurangi 50%. Efisiensi anggaran ini diperkirakan bisa menghemat uang negara hingga 15 triliun rupiah. Pada pembukaan sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat kementerian lembaga mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri yang menelan anggaran hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden meminta anggaran perjalanan dinas dikurangi 50% agar negara bisa menghemat hingga 15 triliun rupiah.
Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Prabowo menyampaikan efisiensi anggaran perjalanan dinas dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum dan membantu rakyat miskin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan menegaskan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi bagian dari partai. Sementara Jokowi mengaku masih memegang kartu tanda anggota atau KTA partai berlambang banteng tersebut. Demikian informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Selain ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Arlisa Hari dan Fazila Horinisa. Saya Togi Sinaga. Dan saya Aulia Wardani, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Bye. PDI Perjuangan mengeluarkan pernyataan tegas terkait status Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam keanggotaan partai. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi beserta keluarganya termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution bukan lagi menjadi bagian dari PDIP. Partai berlambang banteng ini menilai praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Sementara saat ditemui awak media di kediamannya di Surakarta sehari sebelumnya, Jokowi mengaku masih memegang kartu tanda anggota atau KTA PDIP. Jokowi juga angkat bicara soal Effendi Simbolon yang dipecat PDIP karena mendukung RK Suswono di Pilkada Jakarta. Kalau statusnya Pak Jokowi masih partai atau di PDIP Bapak? KTA-nya masih disimpan, Pak? KTA partai masih disimpan? Ya, Mas. Isu keanggotaan Jokowi di PDIP menyeruak usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memecat Effendi Simbolon karena mendukung RK Suswono.